Kalau batinnya nggak terusik, ngelihat sesuatu yang nggak beres, berantakan, berarti emang otak ente kotor. Sama kotoran tuh serasa di habitat sendiri. Orang jalan ke masjid bawa anak panah, dia pegang buntutnya, ujung anak panahnya itu ya itu jalan, namanya jalan, bagian tajamnya itu liar begitu aja. Maka Nabi bilang, imsik bin salihah, pegang ujungnya jadi nggak ngelukain orang, pegang ujungnya jangan sampai ngelukain orang. Kata al-adab, diajarin jangan sampai mengebawa hal-hal yang bisa ngelukain orang, mengganggu orang lain. Ada di masjid Sayyidina Hasan bin Thabit mengumandangkan syair untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah bilang, ajib, jawab, untuk mewakili Rasul. Dikumandangkanlah syair itu di dalam masjid oleh Hasan bin Thabit. Nabi mendoakan ayyuduhu bi ruhil qudus ya Rabb. Sampai ada mimbar untuk Hasan bin Thabit menyampaikan syairnya, syair yang isinya pujian kepada Rasulullah, membela Rasulullah, menentang kekafiran. Sayyidatuna Aisyah pun juga bilang itu Habasyah bermain alat perang di dalam masjid. Saya nontonin, Rasulullah yang nutupin saya dengan sorbannya. Biar nggak kelihatan orang laki, Orang berselisih di masjid tentang hutangnya dengan satu orang. Sampai ada terjadi suara mereka tuh kedengeran oleh Nabi Muhammad. Terus Nabi mengisyarat, bilang kepada Ka'ab bin Malik, labbaik ya Rasulullah, kasih keringanan dari hutangmu, yang dia berhutang terhadap dirimu, kasih keringanan, syatr, setengahnya. Bilang marhaba, gad fa'altu. Terus Nabi bilang, ayo tuh diringanin, bayar. Udah bayar. Kata InsyaAllah diperhatikan oleh Nabi Muhammad karena diperhatikan sama masjid. Kerjaannya wanita ini itu ngebersihin masjid, nyapu di masjid, bersih-bersih di masjid, sampai dibukhurin tuh masjid, diwangiin. Tubakhir dalam riwayat, diwangiin tuh masjid, wanita tersebut. Orang yang perhatian dengan itu diperhatikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karenanya itu tuh tempat ibadah, tempat sholat, masjid, perhatikan, fadhal, saleh. Diperhatikan, jangan dikotorin. Lihat ada sampah, bersihin. Lihat ada kotor, angkat, bersihin. Jangan bilang, bukan tanggung jawab saya. Ini wanita ini juga dia bukan tanggung jawab dia. Akan tetapi dia meraih kemuliaan di antara sekian banyak orang. Sampai waktu meninggal dunia, Nabi nanya, mana dia? Bilang meninggal, kapan? Semalam. Kenapa saya nggak dikasih tahu? Tengah malam ya Rasulullah. Oh, walaupun tengah malam. Akhirnya Nabi bilang, mana kuburannya? Pergi ke kuburannya, ke pemakaman. Sampai ini kuburannya, Nabi sholatin di kuburannya dia. Sallallahu alaihi wasallam. Ada wafa Nabi Muhammad. Mukmin tuh nggak bisa ngelihat sampah, nggak bisa ngelihat kotoran, gangguan di jalanan. Pengennya dibenahin sama dia. Adal mukmin. Nggak betah lihat sampah, lihat kotoran di jalanan. Maunya segera dirapiin, dibenahin sama dia. Nah, kalau ada orang ngelihat kotoran, dia anteng aja. Ngelihat ada yang nggak beres, biasa aja, batinnya tidak terusik. Ngelihat ada gangguan di jalan, batu di jalan, duri di jalan, sampah di jalan, batinnya nggak terusik. Kayaknya mesti periksa deh imannya.
Kalau mukmin itu terusik ngelihat itu semua, maka dia akan berupaya untuk ngebersihin, ngebenahin, ngerapiin. Walidzalik al-iman tu bid'ah wa thalathuna syu'bah. Iman tu ada 30 sekian peringkat. Peringkat yang paling tinggi la ilaha illallah. Peringkat yang paling rendah imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalanan. Lihat di kamar ada sampah, di lorong ada sampah, di jalan ada sampah. Ada gangguan atau sampah, disingkirkan, diangkat. Apalagi di masjid. Apalagi di masjid. Jalanan yang cuma beberapa detik doang. Dia merem sedikit udah gak kelihatan lagi. Dianjurkan untuk bersihkan. Apalagi tempat yang tiap waktu, tiap saat dia lalui. Itu tempat ilmu, ataupun masjid, ataupun musholla, ataupun rumah dia yang tiap hari dia laluin. Kalau batinnya gak terusik, ngelihat sesuatu yang gak beres, berantakan, berarti emang otak ente kotor. Ama kotoran tuh serasa di habitat sendiri. Ayo. Hatinya penuh sampah, otaknya penuh sampah, sehingga ama sampah ini nyaman aja, gak terusik, bagaikan habitat sendiri. Tapi mukmin tuh hatta ngelihat sampah dia gak betah. Kalau juga imanana. Terus orang tuh kalau ngelihat sampah tuh kesempatan untuk memadukan antara iman yang paling rendah dengan iman yang paling tinggi. Dia pungut itu sampah, dipungut itu kotoran, sambil berucap la ilaha illallah. Dalam satu saat dia melakukan daripada nilai keimanan yang paling rendah dan yang paling tinggi. Hakadha kan ba'd salaf. Kesempatan itu. Sa'ad bin Mu'az itu waktu dia terluka tuh di masjid tuh ada tenda untuk ngerawat lukanya dia. Orang yang terluka tuh dirawat di masjid. Ada darah mengalir, apa ini? Bilang lukanya Sa'ad, pendarahan. Udah meninggal. Akhirnya di hari tersebut Sa'ad bin Mu'az ladzi ihtazza li mautihi arsyur rahman. Arsy Allah bergoncang dengan kewafatnya dia. Taib ajib, Masya Allah. Ada Ummu Salamah, waktu itu dia sakit, tapi belum selesai tawafnya dia. Nabi bilang tawaf di sisi belakang, bagian paling jauh, naik kendaraan, naik onta, sambil tawaf di paling belakang. Rasulullah sholat di bagian yang dekat ke Ka'bah, baca surat At-Tur, Wat-Tur, Kitab Mastur. Ada lagi itu salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad. Ketika ada dua sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam berkunjung kepada Nabi Muhammad. Alhasil selesai bersama Rasulullah, pulanglah mereka di malam yang gelap gulita. Subhanallah, gelap, gak kelihatan jalan. Allah Ta'ala anugerahkan buat mereka cahaya yang ngebimbing mereka di jalanan, sehingga mereka bisa ngelihat jalanan. Entah dari mana itu cahaya dari Allah. Begitu dia mesti berpisah jalan, itu cahaya itu terbelah menjadi dua. Satu ngikut yang satu, satu ngikut yang satu. Karamat. Sampai ke rumahnya mereka baru padam itu cahaya. La ilaha illallah. Orang yang khidmah sama Nabi Muhammad dibikin alam semesta khidmah sama dia. Lupa nanya berapa rakaat Nabi sholat di dalam Ka'bah. Nabi sholat di dalam Ka'bah. Kuncinya waktu itu dipegang oleh Utsman bin Talhah. Disamperin, dibawa, dibukain. Rasulullah masuk ke situ, ditutup. Yang masuk Nabi Muhammad itu Bilal, Usama bin Zaid, sama Utsman bin Talhah yang megang kunci. Gak lama keluar, datang Abdullah bin Umar, buru-buru
Tanya ke Bilal, Nabi sholat di mana? Tuh situ. Antara dua tiang, dalam Ka'bah itu ada dua tiang, nah itu. Sholat di situ. Jadi begitu masuk pintu, ya, nah Nabi sholat di antara dua tiang itu. Terus Abdullah bin Umar lupa, nyesal. Kenapa saya lupa nanya berapa rakaat? Mestinya saya nanya. Saking pengen sempurna di dalam meneladani mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Sayyidina Abu Bakar orang yang paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi itu menjelang wafatnya, Nabi bilang seorang hamba, Nabi khutbah, seorang hamba diberikan pilihan antara dunia dengan apa yang ada di sisi Allah, mau yang mana? Maka dia memilih apa yang ada di sisi Allah. Orang biasa aja, kecuali Abu Bakar nangis. Bilang, kenapa? Orang Nabi lagi cerita, ada orang diberikan pilihan, ya pilih yang di sisi Allah lah. Kenapa nangis? Akhirnya begitu Rasulullah wafat, hamba itu adalah Nabi Muhammad maksudnya. Yang memilih Allah, memilih akhirat, memilih untuk wafat timbang di dunia. Dan yang paling ngerti adalah Abu Bakar. Dia yang paling faham, yang paling berilmu, yang paling ngerti. Nabi bilang, ya Abu Bakar la tabki, jangan nangis. Orang yang paling berjasa kepada saya itu dalam persahabatannya dengan hartanya semua Abu Bakar. Itu sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Orang semua rongga, semua pintu akses ke masjid tutup. Dulu tuh tiap rumah tuh yang nempel ke masjid, dia buka pintu akses ke masjid. Nabi bilang itu pintu semuanya tutup. Jadi dari rumah nggak bisa langsung ke masjid. Mau ke masjid ya masuk dari pintu masjid beneran, bukan buka rongga di masjid. Semua pintu akses dari rumah ke masjid ditutup kecuali akses dari rumah Sayyidina Abu Bakar. Cuma itu doang, yang lain semuanya tutup. Jadi orang kalau mau ke masjid ya bukan ngejebol tembok masjid, tapi masuk dari pintu masjid agar kehormatan masjid tuh terjaga. Masuk dari pintunya ke masjid. Rongganya, aksesnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq tetap dari rumahnya langsung ke situ. Nabi juga punya akses dari rumahnya, Nabi langsung masuk ke dalam masjid. Ya, jadikan tuh sholat, penutup sholat kalian itu witir di malam hari, tutupnya dengan witir. Ada orang, saya tarawih udah witir, berarti ntar pas nggak boleh witir lagi. Lah, witir itu kan sampai 11. Itu udah ngerjain 3, masih kurang 8, masih boleh. Lanjutin. Terus juga yang bagi seseorang itu ketika dia mau tahajud atau mau melaksanakan sholat, manakala di situ ada sholat sunnah semacam rawatib atau duha atau witir, ya tergantung waktunya. Yang belum selesai, maka niatin dengan sholat sunnah tersebut dibandingkan cuma nafil mutlak biasa. Ada orang sholat nafil mutlak biasa, nah dia witirnya belum selesai, kelarin dulu witirnya, masih kurang baru nafil mutlak, dan baru tutup nanti itu kalau masih ada sisa witir, tutup dengan witir. Atau dia mau sholat nafil mutlak di waktu duhanya belum selesai, kelarin dulu duhanya. Atau dia mau sholat nafil mutlak, masih ada qobliyah ba'diyah yang belum dia kerjain, baru nafil mutlak. As-salah hadza khair mawdi', faman syaa falyastakthir, man syaa falyastaglil. Sebaik-baiknya situasi keadaan sholat, mau perbanyak silahkan, ya, terserah, mau banyak mau sedikit, kerjain tuh sholat yang penting. Orang tuh kalau dia sholat, habis sholat tuh bersama jamaah, dia nggak berubah duduknya, malaikat tuh bersolawat mendoakan dia. Apa ucapan malaikat? Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, selama dia masih dalam posisinya belum berubah. Kalau dia pindah posisi ataupun dia sudah berhadas,
batal wudunya, maka stop, malaikat beristighfar untuk dia. Allahu alam.